kieu langsung masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang proses pelayanan pekerjaan sosial. Nah, di mana proses pelayanan pekerjaan sosial ini merupakan suatu proses yang merupakan tahapan yang terurut dan terinci. Sehingga kalian harus pada saat nanti melaksanakan praktek pertolongan atau pelayanan ini harus terurut dilakukan. Jadi ada beberapa tahapan yang akan ibu sebutkan satu persatu, yaitu mulai dari yang pertama adalah tahap pendekatan awal. Tahap pendekatan awal ini adalah di sini merupakan tahapan di dalamnya ada tahap kontak, kontrak, dan engagement. Jadi di sini adalah awal pertama kali seorang pekerja sosial bertemu dengan klien, melakukan perkenalan, mengenal klien secara pertama kali, yaitu mengenal identitas klien, misalnya seperti itu. Kemudian mengenal keadaan klien secara awal. Dan kemudian setelah terjalin relasi, terjadilah kontrak, di mana kontrak itu terjadi kesepakatan di antara pekerja sosial dengan klien untuk sepakat berada di dalam suatu proses pelayanan. Nah, itu tahap tersebut juga disebut dengan tahap engagement. Kemudian setelah terjadi tahapan pendekatan awal, maka tahapan selanjutnya adalah merupakan tahapan assessment. Tahapan assessment itu merupakan tahap pengungkapan dan pemahaman masalah. Pada tahap ini seorang pekerja sosial berusaha untuk menggali lebih dalam lagi, lebih jauh lagi permasalahan yang dialami oleh klien. Jadi pada tahapan ini seorang pekerja sosial berusaha untuk memahami apa masalah klien, apa kebutuhannya, dan apa potensi dan sistem sumber yang bisa digunakan untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah klien. Itu. Lalu kemudian kita beralih kepada tahap planning atau tahap rencana intervensi. Itu merupakan suatu proses di mana setelah seorang pekerja sosial memahami apa masalah dan kebutuhan klien, maka menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan. Ya, di situ seorang pekerja sosial merumuskan tujuan yang akan dicapai, proses perubahan yang akan dilakukan terhadap masalah klien tersebut. Kemudian beralih kepada tahapan intervensi. Jadi pada tahap intervensi itu adalah kita seorang pekerja sosial melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan dalam tahap rencana intervensi. Jadi di sini di dalam tahapan intervensi itu kita menggunakan peran-peran pekerja sosial apa saja ya, seperti motivator ya, mediator, broker, dan lain sebagainya. Kemudian juga penggunaan metode dan teknik juga di sini dilakukan ya, disesuaikan dengan apa yang sudah disusun dalam rencana intervensi. Dan kemudian setelah itu beralih kepada tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini seorang pekerja sosial melakukan evaluasi mengenai sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai ataupun hambatan atau kegagalan yang terjadi pada saat proses pelayanan dilakukan. Jadi di sini kita berusaha untuk melakukan melalui pengamatan ya, ada terjadinya keberhasilan ataupun hambatan yang terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahap pengakhiran ya, tahap pengakhiran proses pelayanan dilakukan. Jadi pada tahap ini seorang pekerja sosial merasa bahwa yakin bahwa masalah yang dialami oleh klien itu teratasi dan klien sudah bisa mandiri, bisa menolong dirinya sendiri,
maka perlu dilakukan suatu tahap di mana klien perlu diakhiri dalam proses pertolongan tersebut supaya klien bisa mandiri, bisa menolong dirinya sendiri. Tetapi bukan berarti sampai di situ, karena ada tahap selanjutnya, aftercare atau pembinaan lanjut. Jadi tetap seorang pekerja sosial masih memiliki tanggung jawab terhadap klien, yaitu dengan melakukan pengawasan ya terhadap proses perubahan selanjutnya, apakah klien sudah betul-betul bisa bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, atau yang disebut dengan berfungsi sosial. Dia sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri, bisa memenuhi kebutuhannya, dan bisa menjalankan peranan sosialnya dengan baik. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan proses pelayanan pekerjaan sosial. Jadi melalui proses pelayanan pekerjaan sosial ini diharapkan setiap orang yang ditangani oleh pekerja sosial, goalnya adalah dapat terjadinya perubahan di mana klien dapat menolong dirinya sendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian, anak-anakku, bisa memahami ya mengenai proses pelayanan pekerjaan sosial ini sebagai suatu profesi ya, yang dimana dengan melalui profesi ini berupaya untuk terjadinya perubahan sikap atau klien dapat menolong dirinya sendiri. Mudah-mudahan proses pertolongan ini bisa kalian kenali dan bisa menyebutkan dengan rinci, karena tahapan ini tidak bisa dilakukan secara tidak berurutan. Mungkin untuk hari ini pembelajaran dari Ibu cukup sekian. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dan diaplikasikan ketika kalian nanti berada di lembaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menit.